Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Nama saya Irfan, NIM 19220039. Kenalkan, nama saya Misrawati, NIM 19220060, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Diana Carmila dengan NIM 19220023 dari Manajemen 1. Analisis kredit. Apa itu analisis kredit? Analisis kredit adalah seseorang yang bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan penyataan keuangan perorangan atau perusahaan untuk menentukan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Seseorang analisis kredit juga menyiapkan laporan dengan informasi kredit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Tugas dari seorang analisis kredit. Yang pertama, menganalisis data pinjaman dan penyataan keuangan perorangan atau perusahaan untuk menentukan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Yang kedua, membuat perbandingan keuangan menggunakan program komputer untuk mengevaluasi keadaan keuangan klien. Yang ketiga, berkonsultasi dengan klien untuk memberikan solusi keluhan mereka dan memberikan transaksi keuangan dan kredit mereka. Yang keempat, menyiapkan laporan yang isinya termasuk tingkat risiko yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Yang kelima, membandingkan catatan likuiditas, profitabilitas, dan kredit suatu organisasi yang sedang dievaluasi dengan organisasi serupa dalam industri dan lokasi geografis yang sama. Pertimbangan yang dilakukan seseorang analisis kredit. Yang pertama, keamanan kredit, yaitu harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut bisa dilunasi kembali. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit adalah kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menguntungkan, baik itu bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Fungsi analisis kredit. Yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Pelaku analisis kredit dan kepentingannya melakukan analisis. Yang pertama, bank komersial, keputusan investasi, pemberian pinjaman, bunga pinjaman, struktur pinjaman, penilaian pemenuhan pinjaman oleh debitur, keputusan restrukturisasi hutang, dan lain-lain. Yang kedua, investor potensial, keputusan investasi pada sekuritas hutang, probabilitas default risk, kecukupan yield atas penanggung resiko. Yang ketiga, pemasok potensial, keputusan penjualan kepada perusahaan. Yang keempat, auditor. Yang kelima, analisis kredit rating atau kemungkinan default. Yang keenam, pekerja aktual atau potensial, keamanan pekerjaan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, pelanggan potensial, kemampuan dalam menyediakan garansi, penggantian part, pengembangan produk, dan jasa lain. Yang ke-8, pesaing,
implikasi kesulitan keuangan perusahaan terhadap harga pasar perusahaan lain. Financial distress. Financial distress merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya kebangkrutan di perusahaan, pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Dampak dari financial distress. Ketika manajemen perusahaan yang go publik mengumumkan bahwa mereka sedang mengalami kondisi financial distress, maka pasar modal akan bereaksi. Jika terjadi financial distress, maka investor dan kreditor akan cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi atau memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Stakeholder akan cenderung bereaksi negatif terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah financial distress dan mencegah kebangkrutan. Analisis kredit oleh sektor perbankan. Yang pertama, di Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penyaluran kredit. Sejak tahun 2006, Bank Indonesia memberi dukungan pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan melalui pembentukan Biro Informasi Kredit. Yang kedua, tugas utama Biro Informasi Kredit adalah menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana atau pembiayaan dan pada akhirnya pendistribusikannya sebagai informasi kredit yang selanjutnya disebut dengan informasi debitur individual. Yang ketiga, ID historis dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit atau perbankan dan lembaga keuangan non-bank serta masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Yang keempat, manfaat ID adalah mempermudah analisis untuk memberikan kredit atau pembiayaan sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko antara lain untuk menghindari kegagalan pembayar pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan.